Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, anak-anak. Selamat pagi. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Bu. Oke, bagaimana nih kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah. Luar biasa, Pak. Oke, boleh kalau sebelum mulai ketua kelas pimpin doa terlebih dahulu. Baik teman-teman, Amin. sebelum kita mulai pelajaran hari ini, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke, gimana ketua kelas? Apakah hari ini hadir semua atau ada yang tidak hadir? Hari ini semuanya hadir, Bu. Ya, Asik. Oke, berarti bisa dilanjut. Ya, di sini Ibu akan membacakan peraturan kelas terlebih dahulu. Yang pertama, peserta didik diharapkan untuk hadir tepat waktu. Nah, Ibu lihat nih sudah hadir semua, berarti peraturan pertama sudah terpenuhi. Kemudian yang kedua, peserta didik diharapkan dapat berpartisipasi aktif selama pembelajaran. Jadi nanti Ibu harapkan kalian aktif ya dalam menjawab pertanyaan dari Ibu atau menyampaikan pendapat kalian. Kemudian peserta didik juga diharapkan dapat menjaga kekondusifan kelas ya. Anak-anak bisa menjaga kekondusifan kelas? Bisa, Bu. Dari Ibu. Suaranya ya nanti ya dikontrol ya. Nanti kalau ada yang udah menjaga kondusifan kelas atau ada yang ribut, bakal Ibu panggil namanya satu kali sampai 3 kali. Mau dipanggil. Lebih benar ya Sarah ya. Berarti nanti setelah 3 kali pemanggilan akan ada sanksi dari Ibu. Jadi bisa disepakati peraturan hari ini? Sepakat. Oke, bisa lanjut. Nah, sebelum masuk ke materi hari ini, Ibu mau tanya nih, kira-kira kalian masih ingat gak minggu lalu kita mempelajari tentang apa? Klasifikasi fungi. Yang lain? Ya, sepakat. Oke. Nah, ada yang masih ingat gak klasifikasi fungi itu terbagi menjadi apa saja? Saya Bu, Boleh? ada 4 divisi Bu, yaitu zigomikota, ascomikota, basidionikota, dan deuteromikota. Oke, betul sekali ya Yunila. Ternyata masih pada ingat nih ya bahwa klasifikasi fungi itu ada 4. Yang pertama ada zigomikota, ascomikota, basidiomikota, dan deuteromikota. Oke, berarti lanjut. Nah, di sini Ibu menayangkan 2 gambar, ada gambar 1 dan 2. Ibu mau tanya nih, kira-kira ada nggak yang bisa menjelaskan gambar ini tuh menunjukkan tentang apa? Oke, Bu. Boleh deh ya. Gambar 1 itu ada roti basi yang udah berjamur. Kalau gambar 2 itu ada tempe, Bu. Oke, betul nih Devia ya. Gambar keduanya tempe, gambar pertamanya roti yang sudah basi. Nah, kenapa nih Devia bisa menyebutkan kalau gambar 1 adalah gambar roti yang sudah basi? Itu Bu ada jamur yang kehitaman hijau-hijau, Bu. Oke, betul ya Devia. Sudah bisa nih betul ya, sudah bisa menganalisis karakteristik jamur yang tumbuh pada makanan yang sudah basi. Nah, dari kedua gambar ini apakah ada yang bisa menyebutkan nih persamaannya apa dari kedua gambar ini? Saya. Boleh Nadia. Jadi tadi kayak dia bilang, dua-duanya tuh ada jamurnya, Bu. Oke, betul. Ada jamurnya. Yang lain ada yang punya pendapat berbeda? Saya beneran. Boleh. Kita setuju Bu sama pendapat Devia sama Nadia. Tapi mau menambahkan kalau misalkan di kedua makanan itu sama-sama tumbuh jamur. Oke, betul ya Devia dan Sarah bahwa gambar ini Nadia dan Sarah bahwa kedua gambar ini sama-sama menunjukkan aktivitas jamur pada makanan. Nah, tadi udah nih persamaannya oleh Nadia dan Sarah. Nah, kira-kira apa nih perbedaannya? Ada yang tahu? Saya Bu, Boleh, Syifa. kalau roti yang berjamur itu tidak bisa dimakan Bu, karena bisa bikin sakit, sedangkan tempe bisa dimakan dan menyehatkan. Oke, betul sekali ya Syifa ya bahwa selain sama-sama menunjukkan aktivitas jamur pada makanan, ada perbedaannya yaitu di hasilnya. Ada yang menguntungkan yaitu seperti gambar 2 tempe ketika kita konsumsi yang bermanfaat, kemudian ada yang merugikan yaitu gambar 1 yaitu roti yang sudah basi. Nah, jadi dari kedua gambar ini apakah sudah ada yang bisa menebak nih kira-kira hari ini kita mau belajar tentang apa? Peran jamur. Peran jamur yakin? Yakin. Oke, betul sekali ya bahwa hari ini kita akan mempelajari tentang peranan jamur atau fungi dalam kehidupan. Nah,
tujuan pembelajaran hari ini, jadi Ibu harap ya kalian dapat memahami peranan jamur atau fungi dalam kehidupan, baik yang menguntungkan maupun merugikan. Oke, sebelum Ibu lanjut, Ibu mau tanya-tanya lagi nih. Siapa di antara kalian di sini yang bisa menyebutkan satu contoh jamur dalam kehidupan? Saya Bu. Boleh, Mai. Jamur rhizopus Bu untuk membuat tempe. Oke, betul. Contohnya jamur rhizopus untuk membuat tempe. Nah, kenapa Umay bisa menyebutkan kalau jamur rhizopus itu dapat membuat tempe? Kira-kira. Karena jamur rhizopus itu bisa memfermentasi kedelai hingga jadi tempe Bu. Oke, betul ya, bisa memfermentasi kedelai hingga jadi tempe. Nah, kira-kira nih anak-anak dari jawaban Umay, jamur rhizopus untuk membuat tempe itu termasuk jamur yang menguntungkan atau merugikan? Menguntungkan. Yakin? Yakin. Oke, betul ya, Bapak teman. Semangat nih kayaknya semuanya nih ya. Oke, betul sekali bahwa jamur rhizopus untuk membuat tempe termasuk ke dalam jamur yang menguntungkan karena dapat memfermentasi kedelai hingga menjadi tempe sehingga bisa kita konsumsi. Nah, selain jamur rhizopus, kira-kira ada nggak nih yang bisa menyebutkan satu contoh lain jamur dalam kehidupan? Mutia. Mutia, benar? Bisa? Bu, saya mau bisa. Ya, boleh. Boleh. Contoh lain itu saya ada jamur yang bisa menyebabkan penyakit kulit Bu. Oke, jamur yang menyebabkan penyakit kulit. Kira-kira ada yang tahu nggak nih nama penyakitnya? Mungkin ada yang pernah dengar, familiar gitu? Saya Bu, saya. Boleh, Najwa? Nama penyakit itu penyakit panu Bu. Yakin penyakit panu? Iya, panu. Oke, betul ya. Ada namanya penyakit panu yang disebabkan oleh infeksi jamur pada kulit. Nah, kira-kira kalau betul ya panu itu. Berisik Bu. Siapa yang berisik? Bu. Oke, dengarkan dulu ya. Dengarkan dulu. Kalau betul penyakit panu itu disebabkan oleh jamur, kira-kira kenapa bisa ada orang yang terinfeksi penyakit panu, tapi ada juga yang nggak terinfeksi, padahal mungkin mereka sama-sama di lingkungan yang ada jamur itu, gitu. Kira-kira faktor apa nih yang berpengaruh? Mungkin karena itu Bu kulitnya yang lembab. Karena kan jamur itu suka lembab. Oke, Yunila bilang. Oh iya. Oke, dengarkan dulu. Sarah, satu. Satu ya. Oke, betul ya kata Yunila, jamur suka tempat yang lembab. Nah, menurut Yunila kenapa tuh jamur menyukai tempat yang lembab? Kira-kira ada kaitannya nggak dengan cara bertahan hidup jamur? Menurut saya kalau lembab itu kan jamurnya bisa tumbuh lebih cepat ya Bu. Nah, karena memang karakteristik jamur itu menyukai tempat yang lembab. Oke, betul ya Yunila bahwa jamur itu menyukai tempat yang lembab karena memang kelembapan itu menjadi faktor utama dalam pertumbuhan jamur. Nah, bagaimana nih yang lain? Apakah setuju dengan jawaban Yunila atau ada yang punya pendapat lain? Setuju Bu, tapi saya mau nambahin lagi. Boleh nggak? Berisik banget Bu. Nah, jadi kalau panu itu juga bisa menyerang kita jika kita tidak menjaga kebersihan kulit Bu. Misalnya kita sering keringetan, tapi malah jarang mandi kayak Sarah Bu. Terus siapa nih yang jarang mandi? Boleh ya. 2 hari sekali. Nggak boleh tuh ya. Oke, betul juga ya Nadia bahwa selain dari faktor faktor kelembapan juga ada faktor kebersihan. Jadi kalau misalkan nih kulit kita lembab terus ditambah nggak bersih, misalnya sering keringetan tapi malah jarang ganti baju atau jarang mandi, itu bisa jadi faktor seseorang terkena panu gitu. Oke. Ada yang ingin ditanyakan dulu sebelum lanjut? Aman. Notif siapa itu? Boleh di silent dulu ya. Oke. Nah, di sini peran fungi yang pertama yaitu peran yang menguntungkan. Dia Sarah 2 Bu. dia 1. Oke, lanjut ya. Di sini ada peran yang menguntungkan yaitu dalam bidang makanan seperti tadi disebutkan oleh Umay ya. Ada jamur rhizopus untuk membuat tempe, kemudian ada juga bermanfaat untuk pembuatan minuman, obat-obatan dan juga bagi ekosistem di sekitar kita. Kemudian ada peran yang merugikan, yang mana merugikan bagi kesehatan kita yang menyebabkan penyakit seperti tadi disebutkan ya, contohnya panu. Kemudian juga merugikan bagi kelangsungan hidup makhluk hidup lainnya, yaitu bisa juga merugikan bagi tumbuhan maupun hewan.
Oke, selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Yeay. Oke ya, ibu akan Sarah yang buat. Ayo Satu kali lagi ya. Kalau satu lagi kan Bu? keluar Bu. Pasti aman 3 kali. Setelah 3 baru ada sanksi. Ya. Sanksinya apa Bu? Nanti rahasia, makanya jangan sampai kena sanksi. Ibu dekat-dekat aja sih. Oke ya, lanjut ya. Di sini Ibu ada LKPD, namun Ibu akan membagikan kalian dulu menjadi 2 kelompok. Ada kelompok 1 Syifa, Najwa, Emila dan Umay. Lalu kelompok 2 itu Nadia, Sarah, Mutia dan Deva. Elah Bu, saya disakiti sama dia Bu. Bercanda. Nah, ini Ibu bagikan. Ini untuk kelompok 1. Ini untuk kelompok 2. Makasih Bu. Nah, sebelumnya Ibu menyiapkan 2 topik ya, ada peran fungi yang menguntungkan dan peran fungi yang merugikan. Nanti setiap kelompok akan menginvestigasi topik yang berbeda-beda ya. Boleh siapa yang mau ambil peran fungi yang menguntungkan? Amin Bu. Saya. Oke, boleh. Berarti yang kelompok 2 peran fungi merugikan ya. Joki Bu. Oke. Boleh dibuka LKPD dulu sambil dijelaskan. Nah, di sini nanti ada topik yang kalian isi, peran fungi yang menguntungkan atau merugikan. Boleh dengarkan dulu. Nah, lalu ada rumusan masalah, nanti kalian isi ya, pertanyaan atau rumusan masalah apa yang mau kalian investigasi atau kalian cari informasinya. Kemudian untuk rencana investigasinya di sini bisa dicentang sumber yang kalian pilih, kemudian tulis job desk-nya juga, pembagian tugas antar anggota kelompok. Jadi semua anggota kelompok harus kerja ya. Gak ada yang gak kerja atau ngobrol doang. Siap, sanggup. Oke, Sarah. Nah, di sini ada kolom kosong yang Ibu sediakan biar kalian bisa menginvestigasi secara bebas. Kira-kira sesuai dengan rumusan masalah kalian. Jadi kalian bisa bikin mind map atau kalau mau bikin tabel atau kalau mau tulis teks aja juga boleh. Oke. Dan bisa dipahami LKPD-nya? Mantap, siap. Oke, Lapangan berarti melaksanakan. waktu diskusinya 5 menit cukup? Cukup. Ya. Oke, boleh dimulai dari sekarang diskusinya. Oke Bu. Asik deh Ibu. Berarti sampai jam 13.27 ya. Mina. Yang aja nih. Buka dulu, Mutia. Bu boleh buka handphone nggak Bu? Boleh. Oh ya, di situ juga ada sumber belajar bisa di scan ya. Baik. Jadi tinggal lihat dari situ boleh. Tulisannya. Baik, Ibu. Oh. Pembagian tugasnya ditulis ya. Ya Bu, siap. Itu bawa tuh. Ngapain? Makin lani. Ini, tulis dulu. Tulisannya jelek, tulisan Devi cakep. Gimana kelompok 1? Apakah ada perbedaan? Bisa. Masih lagi cari. Tulis ya ini. Tulisan Job desk setiap Selamat Ya kalau ada lulus. otak bilang, Kalau ada sumber lain juga boleh tulis buat nyari informasinya. satu doang. Oh iya, S. Itu lagi gitu. Tadi aku mau Beda yang sama itu. Ih, sosok. Yang kerja di anak bola. Yang ini nih. Minimal bantu Sarah. Hit bottom. Gak sopan Sarah gak sopan Bu. Apa sih yang saya lagi cari searching, Ayo Bu? dikerjain. Udah cari searching. Terus mama sama Abi udah lihat yang ada di Bu,
Tuh kan gue belum bisa bedain tahu. Soalnya mirip. sama Sekarang kita diskusi LKPD. Gue taruh ada 3. Ada 3. Satu kali lagi nih. Ya maaf siapa dia? Waktu diskusinya 1 menit lagi ya. Siap. Madam. Siap, man. Salah nyanyi-nyanyi. Udah Nadia. Salah apa Nadia yang Salah. Ini. Bu, kamera merekam. Bacanya gimana, guys? 1 menit lagi. Sesuai ukuran aja lah, pipa aja. Iya, kasih Oh, tiket pipa. Oke, waktu diskusinya sudah habis, apakah sudah selesai semua? Sudah. Kelompok 2 sudah selesai? Sudah. Oke, boleh. Selanjutnya kita lanjut ya. Siap. Oke, selanjutnya adalah sesi presentasi kelompok. Siapa yang mau duluan? Saya. Sekarang aja suaranya. Kelompok 1 dulu boleh. Ya, Ayo boleh maju. Ya, ibu. Dan Baik teman-teman semua, kami kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi Dengarkan kami. ya kelompok 2. Oke, jadi kelompok 1 itu membahas peran fungi yang menguntungkan. Rumusan masalahnya itu apa saja jenis jamur yang bermanfaat bagi kehidupan, terus bagaimana pemanfaatan jamur dalam bidang pangan, pengobatan, dan ekosistem. Nah, terus untuk sumber informasinya kami memakai buku, terus artikel ilmiah, video pembelajaran, diskusi kelompok. Terus habis itu untuk pembagian tugasnya, saya sama Syifa mencari informasi dan Yunila dan Umay mencatat. Nadia dengarkan. Untuk yang kami dapatkan di sini ya, jenis fungi yang menguntungkan yang pertama itu ada Saccharomyces cerevisiae atau ragi, yang peran menguntungkannya itu untuk fermentasi produksi makanan, contoh penggunaannya pada pembuatan roti dan tape. Kemudian fungi yang kedua itu ada Rhizopus oligosporus untuk berperan dalam fermentasi protein pada kedelai dan contoh penggunaannya itu pada pembuatan tempe. Untuk jamur yang ketiga itu atau fungi ketiga itu ada Penicillium aspec. Peran menguntungkannya itu untuk produksi antibiotik. Kemudian contoh penggunaannya itu ada pembuatan antibiotik penisilin. Kemudian fungi atau jamur yang keempat itu ada Aspergillus lenti, di mana perannya itu untuk fermentasi bahan pangan. Contohnya itu pada pembuatan kecap dan tauco. Kemudian yang terakhir itu ada jamur saprophyte yang perannya itu untuk menguraikan bahan organik dari organisme mati. Contoh penggunaannya itu pada pengomposan. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih kelompok 1. Tenang dulu. Yang mau ditanya nih kelompok 2, kelompok 1. Cukup, Ibu. Cukup, boleh. Ditutup presentasinya. Oke, sekian pemaparan LKPD dari kelompok 1. Kurang lebih yang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, selanjutnya boleh kelompok 2 maju. Ayo yang lain nanti ada doang maju. Iya. Pada males. Kerja kelompok kan. Yang Kan kerja ada desnya kelompok. masing-masing. Boleh dimulai? Ya, jadi assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil peran fungi merugikan.
Lanjut. Apa yang lucu? Jadi rumusan masalah untuk yang pertama, tuliskan pertanyaan atau masalah yang ingin kalian cari tahu terkait jenis topik yang telah ditentukan. Untuk rumusan masalah yang pertama yaitu jenis jamur apa saja yang merugikan. Untuk yang kedua, bagaimana jamur dapat merugikan bagi kesehatan manusia dan makhluk hidup lainnya. Apa sih ini? Nah, jadi rencana investigasinya tadi kita di sini menggunakan buku teks atau e-book, lalu ada video pembelajaran dan juga diskusi kelompok. Untuk pembagian tugasnya yang mencari informasi ada saya dan Mutia, mencatat ada Devia dan doa Sarah. Apa nih? Saya doa. Tuh. Oh my god. Nah, jadi di sini ada hasil investigasi kita. Jadi fungi yang merugikan itu yang pertama ada Candida albicans, yaitu dia menginfeksi mulut, kulit, alat kelamin atau candidiasis. Berarti doa Sarah berbeda. Ayo lanjut. Jamur jamur dermatophita seperti Trichopiton, rubrum, microsporum sama epidermophyton. Itu dia menyerang jaringan keratin manusia dan menyebabkan infeksi kulit seperti panung, kurap, kutu air. Selanjutnya ada Fusarium westra yang mana dia menyebabkan pembusukan dan juga layu pada tanaman. Sini dah. Dan yang terakhir itu ada Aspergillus Kelompok satu, flavus, Mai, dengarkan ya. yaitu dia menghasilkan racun aflatoksin pada makanan. Ya girls. Sekian. Pemaparan dari kelompok 2. Bagaimana kelompok satu? Apakah ada yang ditanyakan? Enggak. Enggak. Oh, oke, boleh ditutup kelompok 2. Sekian dari kelompok kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Simpulan apa lagi sih? Oke ya, sudah selesai presentasi dari kedua kelompok. Terima kasih kelompok 1 dan 2 atas presentasinya. Sudah sangat bagus ya, sudah sangat lengkap mengenai peranan fungi yang menguntungkan dan merugikan. Tadi kelompok 1 sudah menyinggung peranan fungi yang menguntungkan seperti menguntungkan dalam bidang industri pangan, seperti untuk membuat tape, kecap dan lain-lain. Kemudian ada juga untuk membuat tempe, ada Rhizopus oligosporus. Kemudian ada yang bermanfaat bagi obat-obatan, yaitu membuat antibiotik. Dan juga tadi disebutkan juga jamur yang bermanfaat bagi lingkungan ya, ada jamur saprofit. Oke, sudah bagus sekali. Kemudian untuk kelompok 2 tadi juga pemaparannya sudah sangat lengkap. Ada yang merugikan ya, merugikan bagi kesehatan, yaitu menyebabkan penyakit candidiasis. Lalu ada juga penyakit tirea. Kemudian ada yang menghasilkan racun aflatoksin ya. Sudah sangat bagus hasil presentasinya nih. Namun kalau tadi nggak ada pertanyaan dari kelompok 1 dan 2 kepada kelompok yang lagi presentasi, maka ibu yang bertanya nih saat ini ya. Oke, nah ibu mau tanya nih. Mungkin di sekitar kita kalian udah ada yang pernah lihat gitu jamur liar yang tumbuh di lingkungan sekitar kita, misalnya di bebatuan, di tanah, atau di batang pohon yang sudah rapuh. Nah, kira-kira jamur liar itu menurut kalian nih sebaiknya kita harus basmi habis atau harus kita biarkan saja pertumbuhannya di lingkungan? Kira-kira ada yang ingin berpendapat nih tentang pertanyaan itu? Saya mau coba jawab, Bu. Boleh, Nashwa. Menurut saya jamur liar itu sebaiknya tidak sepenuhnya dikendalikan. Dari sisi ekologinya, jamur itu kan berperan penting sebagai dekomposer atau pengurai sisa-sisa makhluk hidup. Nah, kalau misalnya jamur liar itu dibasmi semua, jadinya proses dekomposisi di alam jadi terganggu, Bu. Oke, bagus banget nih pendapat dari Nashwa tadi dari sisi ekologis. Kemudian apakah yang lain setuju atau ada yang punya pendapat lain? Saya ikut. Boleh? Menurut saya kita juga harus berhati-hati Bu, karena beberapa jamur liar ada yang beracun jika tertelan. Jadi mungkin sebaiknya jamur liar tetap diawasi pertumbuhannya, apalagi yang ada di sekitar tempat tinggal manusia. Tetapi jangan langsung dimusnahkan kalau tidak berbahaya, karena mereka juga punya fungsi penting di alam. Oke, bagus juga nih pendapat dari Syifa dan Nashwa ya. Tadi kalian sudah bisa menentukan langkah yang tepat ketika menghadapi pertumbuhan jamur liar di lingkungan.
betul juga ya jawaban Nashwa dan Syifa. Nashwa tadi dari sisi ekologis, yang mana memang sebaiknya langkah yang bijak gitu bagi kita untuk menghadapi jamur liar adalah tidak membasmi habis jamurnya, karena mereka punya peran yaitu sebagai pengurai di alam. Namun tentu perlu kita awasi gitu pertumbuhannya agar tidak terlalu masif gitu. Jadi kita juga perlu mengenali nih jenis-jenis jamur liar mana yang tidak berbahaya bagi kita, agar kalau yang berbahaya kita bisa hindari. Oke, sejauh ini apakah ada yang ingin ditanyakan terkait hasil diskusi kita? Cukup Ibu. Cukup. Oke, berarti bisa dilanjut ya. Oke, selanjutnya kuis. Kuisnya menggunakan Quizizz ya. Oke. Boleh di-scan kodenya atau pakai Bu, Sarah, berisik, Bu. Bu. Dia belum. Saya baru ngomong. Sudah? Ini nggak bisa. Bisa nggak? Iya. Bisa weo. Pakai internet jangan wifi. Iya, baru 2 orang. Bentar Bu. Wait. Nggak apa ditungguin. Asik. Itu Bu. Sarah cantik. Ya, maaf ya Bu. Oh my god. Harusnya Sarah berisik. Kok gue belum masuk? Sabar. Nggak apa Masuk ditungguin. lagi nih ya? Iya, setelah itu tadi. Nggak di internet sama. Bu, saya nggak bisa Bu, saya susulan aja Bu. Tumben. Langsung yang Ini tadi ya. aku juga gitu. Kenapa? Jaringan. Itu harusnya bisa jaringannya astagfirullahaladzim. Jaringan ya? Ini kalau nggak percaya di kamera. Sama di situ lama tau. Tadi tuh cuma. Nah, tuh baru ke kiri. Kok ini nggak ada kerudungnya di sini? Mau pakai hotspot Ibu. Guys, Boleh. Sayang nih ada hadiahnya nih soalnya. Ya mama. katanya sebuah salah kan ada gitu. Bisa nggak? Coba. Hani. Oh my god. Manis berisik. HANI ya, HANI. Balonnya 1 sampai 8. Allah gak mana mbak ini. Bu, saya mau jadi anak skena nanti. Itu enggak bosan dia kayaknya. Dia juga lagi enak. Oh, itu lagi. Oke, Devia udah. Devia yang botak. Devia yang botak. Ibu saya tinggal aja Bu, nggak bisa Bu, nanti saya susulan. Iya, Bu tadi dulu udah. Tuh lama banget. Asik. Kok Astagfirullah. pakai dong? Jiwa kompetitif saya. Pasti ada kata. Sarah, Masya Allah. Mutia juga nggak bisa. Devia nggak bisa juga. Itu Devia udah masuk. Oh iya lupa. Saya keluar lagi. join, tapi mah Belum. keluar lagi Bu, bisa. Ya udah Bu, mulai aja Bu. Oke, mulai aja ya. Tung. Serius nih, mulai aja. Ya Bu, saya Oke, susulan. kita susulan aja yang nggak bisa ya. Ya, ada bunyinya. Mana nanti? Bu, kok saya belum mulai Bu? Ya Allah, loading kan. Wih, Nas. Anjay. Nomor 1. Nah, siapa? Oke, lumayan. Salah satu. Ya, kecewa. Ya. Bu, saya kosong. Mana buatnya boster Bu? Emang kamu jawab? Ya nggak bisa. Salah lagi. Padahal tuh udah jadi power. Devia nggak bisa juga. Nggak bisa Bu. Wih, jadi nyusul ya. Ya, padahal saya mau. Bu, ngecipil 1. Jangan Bu, tapi Bu nggak bisa jangan Bu. Suaranya ya, anak. Sebenarnya lagi ngecip. 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 Ya, Jadi begitu-gitu gue liatin jadi ngecip. Udah semua nih berarti ya. Udah. Oke. Ngecip Bu, yang nomor 1 Bu, ngecip. Saya saksinya. Asik. Oke. Satu, coba.
kita belajar bahwa fungi itu punya banyak peran dalam kehidupan. Ada yang bermanfaat seperti saya, misalnya untuk membuat makanan. Lo fungi ya. Tapi ada juga mematikan. Contoh seperti manusia ini yang bisa menyebabkan penyakit atau merusak tanaman dan juga makanan. Oke, terima kasih Sarah ya atas kesimpulannya. Betul sekali. Hari ini kita telah belajar mengenai fungi yang merugikan dan juga yang menguntungkan. Tadi yang menguntungkan ada yang menguntungkan bagi kesehatan yaitu pembuatan antibiotik, kemudian ada yang menguntungkan bagi industri pangan untuk pembuatan makanan, kemudian ada juga yang menguntungkan bagi ekosistem sebagai pengolahan. Kemudian peran fungi yang merugikan ada yang menyebabkan penyakit, tadi contohnya ada penyakit panu, kandidiasis ya dan lain-lain. Kemudian ada juga yang merugikan tadi menyebabkan layu tanaman karena fungi fusarium. Oke, terima kasih anak-anak. Sudah selesai pembelajaran kita hari ini. Terima kasih ya atas keaktifannya hari ini. Bu lihat pada semangat nih. Jadi semangat bisa seneng gitu ngajar kalian. Oke, minggu depan akan ada ulangan harian ya. Fungi ya. Jadi belajar dulu dari awal fungi, dari struktur, ciri-ciri sampai peranan yang materi hari ini. Oke, mungkin Ibu tutup pembelajaran hari ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.